Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiq Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu tugas dari pertemuan 11 untuk memenuhi tugas dari mata kuliah dasar pemrograman mobile, yang nantinya saya akan jelaskan mengenai UI dari program yang telah saya buat dan implementasinya dengan menggunakan CRUD dari Fake API yang telah dibuat dari JSON server. Baiklah, apa saja yang akan saya bahas? Pertama, saya akan bahas mengenai UI dari komponen saya. Lalu saya akan bahas mengenai beberapa HTTP method seperti post, get, update, dan yang terakhir saya akan bahas mengenai delay, pengimplementasiannya dalam CRUD program saya. Oke, pertama saya akan bahas mengenai UI dari halaman splash screen. Splash screen hanyalah halaman yang tampil dalam beberapa saat. Setelah itu akan melakukan perpindahan ke halaman main page. Nah, komponen dari splash screen itu sendiri memiliki dua komponen ya. Komponen icon splash maksud saya, yang diimport dari assets, di mana komponen ini merupakan gambar dalam format SVG. Sebelum itu saya menginstal library React Native SVG terlebih dahulu, lalu saya dapat menggunakan gambar SVG tersebut dalam bentuk komponen. Yang kedua adalah komponen teks yang berisikan teks berupa to do app. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana logika pergantian halaman. Nah, dalam pembuatan logika perpindahan screen ini menggunakan perpindahan navigasi sederhana dengan menggunakan state dinamis, di mana itu saya menggunakan useState dan saya juga menggunakan useEffect sebagai logikanya. Di sini saya membuat sebuah variabel state dengan nama switchScreen dengan nilai inisialisasinya bertipe data boolean dengan nilai false. Lalu di sini logikanya terjadi, jika switchScreen itu bernilai true maka akan menampilkan halaman main page, sedangkan jika bernilai false akan menampilkan halaman splash. Oke, terjadinya perpindahan halaman itu terjadi di logika useEffect, di mana saya membuat sebuah useEffect dengan parameter keduanya array karena hanya dilakukan sekali. Lalu saya menggunakan metode setTimeout, di mana di sini kita akan melakukan perubahan terhadap nilai dari switchScreen menjadi true dengan menggunakan fungsi setSwitchScreen, di mana itu akan terjadi ketika nilai timeoutnya telah mencapai 10.000 milisecond atau 10 detik, maka nilainya akan berubah menjadi true. Lalu secara otomatis dia akan melakukan perpindahan halaman ke halaman main page. Oke, UI selanjutnya adalah UI dari main page. Nah, dalam UI ini dapat kita lihat terdapat komponen induk yang berisikan scroll view serta beberapa komponen pembungkus. Ada dua komponen pembungkus, input text dan test content, di mana test contentnya nantinya akan berisikan list berupa jadwal, dan input text ini berisikan input serta button, di mana kita dapat melakukan input kegiatan kita nantinya yang berupa judul, waktu serta deskripsi. Lalu di sini terdapat logika juga dalam task content. Jika task kontennya kosong atau tasknya tidak memiliki konten dalamnya, maka akan menampilkan komponen berupa text empty. Jika tidak, maka akan menampilkan komponen text item yang telah di mapping dari data-data yang telah kita miliki dari variabel task. Oke, selanjutnya adalah penjelasan UI dari form input. Nah, dapat kita lihat dari border form input itu sendiri memiliki warna yang berbeda dari yang lainnya ketika kita melakukan klik terhadap form tersebut. Kenapa ini bisa terjadi? Kita menggunakan useState atau variable state lagi dengan memberi nama color, lalu dengan nilai inisialisasinya adalah warna putih seperti ini. Lalu kita buat dua function dengan nama onFocus dan onBlur. Di dalamnya kita melakukan set color. Nah, kedua function ini kita gunakan dalam props onBlur dan onFocus. Kita berikan dalamnya. Lalu perubahan color ini terjadi di bagian stylenya. Nah, di style ini kita ubah styles dari objek input, kita ubah memiliki parameter dengan bentuk function, di mana parameter color ini kita gunakan di border color. Nah, lalu setelah itu setiap perubahan state akan memberikan warna yang berbeda, terutama ketika kita klik maka onFocus akan bekerja dan mengubah warnanya menjadi berwarna merah. Jika kita tidak melakukan klik terhadap input tersebut maka akan berubah menjadi warna putih seperti itu. Oke, ini adalah komponen
dari UI program ketika melakukan post data. Ketika melakukan post data, kita dapat melihat di sini terdapat React Native Flash Message yang saya gunakan melalui library Flash Message yang telah saya unduh. Lalu di sini dapat kita lihat setelah kita memiliki data, maka akan tampil berupa data dalam bentuk list seperti ini, dalam bentuk beberapa data. Mungkin di sini ada keunikan ya, datanya memiliki gambar yang sama. Ini terjadi karena saya mengambil datanya itu dalam bentuk generate avatar, di mana yang saya ambil hanya huruf pertama dari judulnya saja. Ketika memiliki judul yang sama, maka akan memiliki gambar yang sama. Oke, lebih seperti itu. Oke, selanjutnya adalah halaman dari update data di main page. Jika kita melakukan update data, maka setelah kita melakukan klik terhadap salah satu image yang ingin kita ubah, maka akan menampilkan berupa nilai yang kita miliki di form input. Selain itu, teks dari buttonnya juga melakukan perubahan, di mana tadi sebelumnya tambahkan akan berubah menjadi ubah. Kurang lebih seperti itu UI-nya. Oke. Lalu setelah itu saya akan bahas mengenai struktur database-nya. Struktur database-nya akan seperti ini, memiliki satu collection yang bernama task, lalu memiliki field, title, time, description, serta ID dalam format JSON. Oke, setelah kita mengetahui struktur database-nya, lalu kita akan mulai dalam melakukan proses method post. Nah, method post sendiri akan dilakukan di dalam function onSubmit. Nah, ketika kita melakukan isi terhadap seluruh form, setelah itu kita melakukan klik tambahkan, proses yang terjadi adalah kita akan menggunakan Axios yang kita import dari Axios. Ini merupakan library dari luar yang perlu kita install. Lalu kita menggunakan method post, lalu kita gunakan URL-nya di parameter pertama, URL yang kita miliki dari JSON server. Lalu setelah itu kita memasukkan data. Datanya seperti apa? Data yang kita buat seperti di variabel ini sesuai dengan struktur yang kita buat sebelumnya, yang berisi title, time, serta description. Dan kita reset data setelah kita melakukan penambahan data. Lalu kita tampilkan show message yang kita import dari React Native Flash Message. Data telah berhasil ditambahkan, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita get data. Nanti dari function get data akan saya jelaskan setelah metode ini. Nah, get data akan terjadi setelah kita melakukan klik terhadap button dengan menggunakan props onSubmit, maksud saya onPress, dengan menggunakan function dari onSubmit. Oke, tampilannya setelah ditambahkan data akan seperti berikut. Oke, selanjutnya method get. Oke, method get itu terjadi di function get data. Nah, yang akan kita lakukan pertama menggunakan Axios, lalu menggunakan method get. Kita tambahkan saja URL-nya, tidak perlu menambahkan data. Dan kita set task. Set task ini kita dapatkan dari variabel state berupa task yang menginisialisasi array kosong. Kita isi dengan data-data yang telah kita ambil dari fake API kita dalam bentuk res dari parameter ini .data, objek data, karena data-data kita itu tersimpan di objek data. Lalu cara memanggilnya kita hanya perlu melakukan seperti ini, task kita lakukan mapping, lalu kita gunakan elemen task atau item task, kita return komponen task item, lalu kita gunakan props yang tersedia di task item seperti key, title, description, dan time. Kita ambil objek sesuai yang kita perlukan dari propsnya. Nah, tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Oke, selanjutnya method put. Nah, method put ini digunakan untuk melakukan update terhadap data-data yang kita miliki. Pertama, sama halnya ini di dalam function onSubmit ya, sama saja dengan logika tadi. Jika buttonnya itu tambahkan, maka dia menggunakan post, sedangkan jika dia ubah, maka menggunakan method put. Oke, kita gunakan sama saja Axios .put, dimana itu metodenya. Nah, kali ini kita menggunakan backtick karena kita memerlukan ID dari task itu sendiri, lalu kita kirim data yang telah kita buat variabelnya sebelumnya. Dan kita reset data setelah melakukan perubahan data menggunakan function reset data yang telah saya buat sebelumnya.
Lalu kita set button tambahkan karena kita tidak ingin melakukan perubahan terus, bukan. Lalu kita tampilkan set show message dari library React Native Flash Message. Lalu kita get data. Tentu saja setelah melakukan perubahan kita perlu melakukan get data. Nah, yang kita perlu ketahui, selected text ini didapat dari onPress yang dimiliki text item setelah kita melakukan klik terhadap image-nya. Setelah itu kita memanggil salah satu fungsi select text yang memiliki satu parameter text yang kita ambil text item tadi kan berupa mapping dengan elemen atau item text. Nah, kita ambil mapping tersebut, data tersebut, lalu kita masukkan ke dalam parameter select text. Nah, setelah itu kita lakukan set title, description serta time untuk mengisi field dari form kita. Setelah itu kita set selected text dalam bentuk objek tadinya yang kita inisialisasi dalam bentuk objek. Lalu kita set buttonnya ubah. Nah, dari objek tadi kita jadikan sebagai datanya. Data yang kita inputkan ke dalam fake API kita. Nah, akan menampilkan flash message berupa data berhasil diubah. Oke, yang terakhir. HTTP method yang terakhir adalah method delete. Nah, di sini terjadi di salah satu function delete task, di mana kita melakukan klik terhadap gambar gambar tong sampah ini sepertinya. Lalu akan muncul sebuah peringatan, nanti akan saya jelaskan. Ini terjadi di function delete text tadi, axios dot, di mana metode yang kita gunakan adalah delete. Setelah itu kita menggunakan backtick kembali untuk mengambil ID. Bedanya sekarang kita telah memiliki task sehingga kita tidak perlu mengambil dari variabel selected task tadi, dan kita tampilkan message bahwa data telah berhasil dihapus. Lalu kita lakukan get data untuk melakukan refresh atau mengambil datanya kembali. Data baru yang telah kita hapus sekarang sudah tidak ada. Jadi kita hapus mabar ini. Oke. Lalu kita gunakan function ini di props on delete dari komponen text item. Nah, di sini kita memiliki error ya. Di sini bahwa kita memiliki error. Apakah kita akan menghapus teksnya? Di sini jika kita mengatakan tidak, maka teks tidak akan dihapus. Jika ya, maka function delete text ini akan berjalan. Oke. Setelah itu kita akan ditampilkan React Native Flash Message dengan tulisan bahwa data telah berhasil dihapus. Oke. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Setelah ini saya akan melakukan demo dari program yang telah saya buat. Baiklah, singkat saja saya akan melakukan demo terhadap aplikasi yang telah saya buat sebelumnya. Sebelum itu saya akan melakukan reload terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini dapat kita lihat ada halaman splash screen yang menampilkan beberapa komponen yang hanya sebentar saja selama 10 detik. Setelah itu menuju halaman main page. Nah, berikut merupakan tampilan dari halaman main page. Di sini saya akan melakukan import terhadap 3 form yang telah disediakan. Lalu saya tambahkan datanya, dan data telah berhasil ditambahkan. Lalu saya coba ubah datanya. Oke. Di sini saya akan ubah waktunya menjadi 22. Lalu saya ubah datanya. Oke. Tapi kita lihat waktunya telah berubah menjadi jam 10 malam. Setelah itu saya akan melakukan penghapusan terhadap jadwal yang baru saja saya buat ini. Oke. Tugasnya telah selesai ya. Oke. Baiklah, mungkin itu saja demo singkat dari aplikasi saya. Dengan begitu berakhirlah presentasi saya kali ini. Jika ada kesalahan atau kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.